Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami yang kelas 10, pada hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN, yaitu untuk pertemuan yang ke-13, yaitu mengenai ikhtisar atau penrangkuman, yaitu bab 1 dan bab 2, yaitu mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perhatikan anak kami, bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kita berbicara tentang Pancasila, tentunya anak kami harus ingat mulai dari sejarah hari kelahiran Pancasila, kemudian para perumus naskah Pancasila, dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk peristiwa G30S PKI. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia punya banyak fungsi. Apa misalnya anak kami, contoh lain ya, termasuk itu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Dan Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak tanggal 1 Juni 1945, maka diwajibkan kepada kita seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Apalagi anak kami mungkin masih ingat tentang sejarah pengalaman bangsa Indonesia yang memilukan, yaitu terjadinya penyelewengan terhadap Pancasila, yaitu atas terjadinya peristiwa G30S PKI yang telah menewaskan 7 pahlawan revolusi. Maka pada tanggal 30 September tahun 1945 sampai sekarang dan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, ya marilah kita kibarkan bendera setengah tiang, karena itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memperingati Hari Berkabung Nasional. Coba perhatikan lagi anak kami, bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Tentu anak-anak kami paham bahwa negara Indonesia di bawah pimpinan seorang presiden, bukan raja atau yang lain. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasional sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan, dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, anak kami harus ingat ya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu ya memiliki atau terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Itu harus ya dihafal. Ingat hal-hal yang penting. Misalnya pasal 1 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia ini tidak dapat dibagi-bagi lagi. Negara Indonesia adalah harga mati, harus kita pertahankan. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Apa perbedaan antara pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan? Ya, anak kami perhatikan, kalau pembagian kekuasaan ya diberikan tugas menurut lembaga yang bersangkutan, sedangkan pemisahan kekuasaan ya tidak ada kerjasama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kalau di negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan, ya seperti yang sering kita dengar-dengar dengan istilah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan di negara Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal ataupun pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan pembagian kekuasaan negara yang vertikal atau pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa saja yang termasuk kekuasaan
secara horizontal. Anak kami mungkin masih ingat, ada 8 lembaga-lembaga negara yang termasuk kekuasaan secara horizontal, ya, mulai dari Presiden, MPR, DPR, BPK, DPA, MA, MK, KY, dan lain-lain. Ya, mungkin anak kami masih ingat apa saja tugas-tugas daripada lembaga-lembaga tersebut. Misalnya MPR, apa saja tugas-tugas MPR? Ya, kalau anak kami rajin membaca buku, ya mungkin sudah ingat semuanya. Ya, diantaranya tugas MPR adalah menetapkan undang-undang, menetapkan presiden dan wakil presiden, dan lain-lain. Dan coba supaya dipelajari, dan bila perlu coba anak kami buat rangkumannya di dalam catatan masing-masing, mulai dari tugas-tugas MPR, presiden, dan lembaga-lembaga lainnya. Berikutnya, kita beralih kepada wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 25A yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 Ayat 1. Nah, oleh karena itu marilah kita terus mengupas supaya kita lebih paham tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata-kata satu itu juga adalah harga mati, tak bisa lagi dibagi-bagi. Mulai dari Sabang hingga Merauke, mari sama-sama kita pertahankan. Yang berhubungan dengan warga negara dan penduduk Indonesia itu diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapapun dari kenegaraan manapun boleh menjadi warga negara Indonesia asal sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa di antara kita ini ada pendatang dari negara-negara lain, tapi mereka sudah menetapkan diri sebagai warga negara Indonesia. Ya, silakan dikupas kembali, dibahas kembali di rumah tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Ya, tentunya anak kami masih ingat bahwa salah satu persyaratan supaya warga negara asing yang tinggal di Indonesia, apakah itu dalam bidang bisnis atau dalam bidang yang lain, ya paling tidak mereka sudah pernah tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun walaupun tidak berturut-turut. Atau mungkin ada cara-cara yang khusus yang mempermudah warga negara asing mudah mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia, ya itu sudah ditetapkan menurut undang-undang. Mungkin sampai di sinilah dulu rangkuman pelajaran kita anak kami. Kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, ya silakan buat di kolom komentar. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.